Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Cengho Pulungan, dengan NIM 1030324000146 dari jurusan Teknologi Informasi Telkom University, kelas IT 4802. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas sub celo 1 mata kuliah kalkulus. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama dari nomor 1 ya, soalnya ini soal nomor 1, sebuah grafik dengan sebuah fungsi yaitu fx sama dengan b pangkat x tambah c yang melewati titik 0,4, 1,7 dan 2,13. Nah, pertanyaan pertama adalah yang A, carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Oke, langsung saja. Tadi kita sudah lihat ada sebuah fungsi yaitu fx sama dengan AB pangkat x tambah c lalu melewati titik 0,4, 1,7 dan 2,13. Nah, di sini kan fx itu sama dengan y dan titik 0,4 itu kan titik x, y. Jadi bisa dibilang kita masukkan nilai x dan y atau 0,4 ini titik ini ke dalam fungsi tadi. Nah, misalnya ini titik 0,4, 0 itu x dan 4 itu y. Nah, fungsinya itu adalah y sama dengan AB pangkat x tambah c. Lalu kita bisa masukkan 0,4 nya jadi 4. Nah, ini 4 nya tadinya y, jadi 4. 4 sama dengan A tambah c. Kenapa B nya hilang? Karena B pangkat X, sedangkan X di sini adalah 0. B pangkat 0, 1. Jadi A kali 1 tetap A. Jadi 4 sama dengan A tambah C. Lalu bisa kita sederhanakan lagi atau kita ubah lagi jadi C sama dengan 4 kurang A. Baik, selanjutnya titik 1,7 seperti tadi kita masukkan juga nilainya, nilai Y-nya 7 dan nilai X-nya 1. Kita masukkan lagi, jadi sama dengan 7 sama dengan AB tambah C. Kita ubah lagi. Bisa kita ubah karena tadi kita udah dapat C di atas. Kita udah dapat C di atas tadi. Jadi langsung saja kita masukkan C-nya ke sini. Jadi 7 sama dengan AB tambah yang tadi 4 kurang A, masuk ke sini jadi 4 kurang A. Lalu kita sederhanakan jadi 3 sama dengan A kali B kurang 1. Baik, selanjutnya adalah titik 2,13. Langsung aja kita masukkan Y-nya 13, X-nya 2. Jadi dapatkanlah 13 sama dengan AB pangkat 2 tambah C. Nah, tadi kan kita udah dapat tuh yang titik C-nya. Kita masukkan lagi titik C-nya. Kita masukkan titik C-nya jadi 13 sama dengan AB kuadrat tambah 4 kurang A. 4 kurang A ini tadi yang titik C tadi ya. Nah, terus tadi itu dari hasil yang 1,7 tadi, yang titik kedua kita bisa dapat nilai A-nya juga. Nih. Nah, ini tuh bisa kita pindah jadi A sama dengan 3 per B kurang 1. Nah, substitusikanlah nilai A-nya ke sini. Jadi A di sini berubah jadi 3 per B kurang 1. Yang ini juga berubah jadi 3 per B kurang 1. Jadi seperti ini. Jadi tadi ini 4 ya. 4 pindah jadi 13 kurang 4 jadi 9. Jadi 9 sama dengan 3 B kuadrat per B kurang 1 kurang 3 per B kurang 1. Lalu kita bisa sederhanakan jadi 9B kurang 9 sama dengan 3B kuadrat kurang 3. Nah, kita sederhanakan lagi jadi 3B kuadrat dikurang 9B tambah 6 sama dengan 0. Lalu kita bagi kedua ruas dibagi 3. Jadi B kuadrat 3B tambah 2. Nah, di sini baru kita pemfaktoran. Ini kita cari yaitu berapa kali berapa, hasilnya 2 tapi ditambah hasilnya min 3. Nah, itu min 2 sama min 1. Dapatlah kita B nya 2 dan B nya 1. Nah, karena dapat 2 jadi kita coba satu-satu nih mana yang benar. Kita coba dari yang persamaan yang A tadi. Nih, yang tadi ini. Ini kan tadi bisa yang tadi kan ini bisa diubah jadi A sama dengan 3 per B kurang 1 ini. Nah,
Kita coba di B sama dengan 2. Nah, kalau kita coba kita masukkan B sama dengan 2, kita dapat itu nilai A-nya sama dengan 3. Sedangkan kalau kita cari di B sama dengan 1, kita dapat nilai A-nya itu 3 per 0 atau tak hingga, jadi tidak memenuhi. Jadi kita pilih yang B sama dengan 2. Dapatlah A-nya 3. Nah, di sini kita udah dapat 2 nilai ini. Kita udah dapat B-nya 2, dapat A-nya 3, tinggal cari nilai C. Nilai C tadi itu persamaannya yang ini, yang paling atas pertama tadi. Tinggal masukkan, jadi C sama dengan 4 kurang A sama dengan 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi dapatlah diperoleh nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Nah, lalu dari ketiga variabel yang telah kita ketahui ini, maka kita bisa ubah fungsi yang tadi, yang ini. Fungsi yang AB pangkat X tambah C. Kita bisa ubah menjadi 3 kali 2 pangkat X tambah 1. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, hitunglah nilai F min 1 dan F3. Nah, nilai F min 1 tadi kan kita udah ubah tuh fungsinya jadi 3 kali 2 pangkat X tambah 1. Yaudah, tinggal masukin aja min 1 itu ke X nya. Jadi 3 kali 2 pangkat min 1 tambah 1. Nanti kita cari-cari, dapatlah hasilnya 5 per 2. Nah, selanjutnya yang F3. Ya udah, tinggal masukin yang persamaan yang ini tadi, yang ini. Jadi kan dia 3. Jadi masukin 3 ke X, jadi 3 kali 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 25. Nah, soal selanjutnya C. Carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih besar dari 1 juta. Oke. FZ ini fungsinya samain aja sama yang tadi. Jadi kan tadi kan ini fungsi yang fx nih, fungsi fx. Nanti kan fx sama dengan 3 kali 2 pangkat X tambah 1. Ya udah, X nya tinggal ganti ke Z gitu. Jadi FZ sama dengan 3 kali 2 pangkat Z tambah 1. Lebih besar dari 1 juta. Nah, lebih besar dari 1 juta, ya udah tinggal dikerjain. Nih plus 1 tinggal pindahin ke kanan, jadi kurang 1. Jadi 999.999 gitu. Nah, terus ini kan 3, ya udah 3 pindah jadi penyebut gitu, jadi pembagi. 3 jadi 999 ini dibagi 3, jadi dapatlah 2Z sama dengan 3. Lalu ini kan perpangkatan dan ya, perpangkatan dan log ini kan ada hubungannya gitu. Jadi pokoknya ini sama, 2 pangkat Z lebih besar dari 3 itu sama nilainya sama Z lebih besar dari 2 log 3. Itu ada hukumnya gitu. Nah, jadi 2 log 3 ini kalau kita hitung itu hasilnya 18, sekian. Jadi dapatlah, maka bilangan bulat terkecil yang memenuhi adalah Z sama dengan 19. Oke. Lalu soal yang ke D. Carilah bilangan bulat terbesar Z agar F ini lebih kecil ya teman-teman, agar F lebih kecil dari 1001. Oke. Langsung aja tuh kita masukin yang fungsi kayak tadi, kayak yang C itu. Udah, jadi 3 kali 2 pangkat Z tambah 1 lebih kecil dari 1001. Udah, 1 pindah ke kanan, jadi 3 kali 2 pangkat Z lebih kecil dari 1000. 3 pindah ke kanan jadi pembagi, jadi 2 pangkat Z lebih kecil dari 3. Tak terdeskripsikan. Terus ini sama kayak tadi juga, perpangkatan jadi log. Oke. Z lebih kecil dari 2 log 3. Terus 2 log 3 ini kalau dicari hasilnya 8, sekian. Jadi maka bilangan bulat yang terbesar yang memenuhi adalah Z sama dengan 8. Oke guys, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax dengan a adalah bilangan relatif bagi fungsi. Oke, ini langsung saja karena kalau kita perhatikan di sini titik yang jelas berpotongan itu adalah ini, titik di sini. Nah,
nih di titik paling ujung pojok kanan itu. Nah titik itu adalah titik 3,1. Nah karena disitu jelas berpotongan titik 3,1, kita langsung aja masukin titik 3,1 ke dalam ini yang fx sama dengan a log x. Nah seperti ini ya, sama dengan a log x. Tadi kita ambil titik 3,1, jadi 3,1, 3 itu x dan 1 adalah y. Kita masukkanlah. Jadi 1 sama dengan a log 3. A log 3 ini sama dengan a log 3 ini kan a pangkat berapa hasilnya 3 gitu. Jadi bisa kita ubah jadi a pangkat 1 sama dengan 3. Jadi a sama dengan 3. Maka fx sama dengan 3 log x. Oke. Lalu kita lanjut ke soalnya. Tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Oke. Nilai f0 ya udah tinggal masukin nilai 0-nya ke dalam x yang tadi ini sini nih. Yang di sini nih. Udah. Jadi f0 sama dengan 3 log 0. Nah, 3 log 0 itu tidak ada yang memenuhi gitu, nggak valid lah. Karena 3 pangkat berapa yang hasilnya 0? Nggak ada. Oke. Yang kedua f1. Kita tinggal masukin jadi ini awalnya x kan jadi 1, ya udah jadi 3 log 1. Nah, 3 log 1 itu hasilnya 0. Karena kan 3 pangkat berapa hasilnya 1. Semua bilangan yang dipangkatin 3 hasilnya 1. Semua bilangan yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Maka terdapat 0 di sini. Oke. Lanjut ke nomor C. Tentukan nilai lanjut ke yang B dulu. Carilah titik x yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Oke, yang B. Fx sama dengan 1. Ya udah, fx sama dengan 1. Fx tadi yang ini tinggal masukin 3 log x. Jadi 3 log x sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan x. X sama dengan 3. Lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai A. Nilai A tadi ya kita udah dapet ya di awal tadi. Nilai A sama dengan 3. Ya udah langsung aja A sama dengan 3. Cara yang tadi itu yang di sini nih. Oke, selanjutnya tentukan domain dari fungsi fx. Nah, domain dari fungsi fx ini adalah x lebih besar dari 0 dan x elemen real. Kenapa di sini x lebih besar dari 0? Karena di sini x-nya itu nggak boleh bernilai 0 ataupun negatif. Makalah kita dapat domainnya x lebih besar dari 0, x elemen real. Oke. Terima kasih.